Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Masih dari wawancara Sir Jim Ratcliffe dalam sebuah podcast. Ada yang ingin gua bahas nih terkait dengan Sir Alex Ferguson yang ternyata sangat dekat sekali dengan Sir Jim Ratcliffe. Bahkan Sir Jim Ratcliffe ini sering berdiskusi, meminta pendapat juga dari Sir Alex Ferguson. Ini juga sekaligus ya menjawab banyak sekali kan fans Manchester United, terutama fans yang baru-baru ini, sering sekali yang bikin gue sedih sih sebenarnya melihat bagaimana Sir Alex Ferguson ini dianggap sebagai penghambat klub ya kan, sesuatu yang sudah berlalu, sesuatu yang sudah usang, yang menurut gue ini sangat menyedihkan. Karena di Manchester sana, di Old Trafford ya, bagaimana Sir Alex Ferguson ini betul-betul dipandang sebagai orang atau tokoh yang memiliki jasa yang sangat besar bagi kemajuan Manchester United dalam 26 tahunnya, make the impossible dream become possible di Manchester United. Bahkan karena Sir Alex Ferguson ini merupakan legenda hidup, juga sering dimintai pertimbangan-pertimbangan, sering dimintai pendapat-pendapat tentang bagaimana cara memajukan Manchester United. Tentu saja Sir Alex Ferguson juga memiliki posisi di Manchester United ya, tapi ya dia bukan pada situasi atau posisi yang bisa menentukan banyak hal di sana. Bahwasannya pendapat-pendapatnya ini didengar dan lain-lain ya, dan dilakukan, ya itu terserah bagi pembuat keputusan. Tapi bagaimana Sir Jim Ratcliffe, fans Manchester United juga dari kecil tahu betul bagaimana kapasitas dari seorang Sir Alex Ferguson yang selama 26 tahun di banyak periode, di banyak zaman yang berganti-ganti di sepak bola bisa memberikan kesuksesan bagi Manchester United, sesuatu yang sangat luar biasa. Nanti akan disinggung juga di sana. Dan yang terakhir juga ingin gue bahas bagaimana dari wawancara ini Sir Jim Ratcliffe melihat apa yang namanya kesabaran dan juga proses, terutama terkait dengan manajer. Oke. Sir Jim Ratcliffe ini memberikan pendapatnya terkait dengan Sir Dave Braithwaite dan juga posisi seperti apa di struktur Manchester United. Ini merupakan keputusan kolektif, tapi Sir Dave Braithwaite ini merupakan orang yang berada posisinya ini di tengah-tengah dari segalanya. Ketika Anda mulai, Anda membutuhkan struktur organisasi yang benar, yang tepat. Di hari-hari sebelumnya, Sir Alex Ferguson ketika menjadi manajer, dia merupakan manajernya. Tapi saat ini kita tidak memiliki lagi posisi manajer, kita memiliki seorang pelatih. Dan seorang pelatih normalnya akan melakukan laporan ke sporting director, dan sporting director akan laporan ke CEO. Nah, ini juga sekaligus memperlihatkan struktur organisasi di Manchester United saat ini tidak seperti yang digambarkan ataupun diinginkan oleh Sir Jim Ratcliffe. Bagaimana seorang Erik ten Hag ini laporannya langsung ke CEO. Tinggi sekali ya. Jadi segala macam urusan rekrutmen, urusan agensi pemain, urusan taktik, urusan filosofi, urusan pengembangan bakat, banyak sekali yang dihandle langsung oleh Erik ten Hag. Sementara di klub-klub lain, pelatihnya ya ini lebih fokus memang hanya ke urusan teknis, taktik dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Mereka bisa fokus ke sana, bisa detail. Sementara Manchester United menurut gua, atau yang dari dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, ini terlalu banyak urusan yang dijatuhkan ke Erik ten Hag. Gua ini sekaligus juga mengingatkan atau membuat gua teringat ya ketika Erik ten Hag sukses di Ajax. Di Ajax ada Mark Overmars yang berkolaborasi dengan sangat erat, sangat bagus dengan Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag bisa fokus ke urusan teknis di atas lapangan, hal-hal lain ini dipegang oleh Mark Overmars. Bahkan mereka berdua ini juga mendapatkan support yang positif dari CEO-nya, Edwin van der Sar. Dari segitiganya inilah yang menurut gua banyak berperan di kesuksesan Ajax Amsterdam. Nah, di Manchester United ini tidak seperti ini. Bagaimana posisi dari John Murtough? Oke, sebagai football director fungsinya apa? Kok selama ini yang gua ketahui kok lebih banyak ke urusan transfer aja sebagai admin dalam tanda kutip. Lalu bagaimana urusan di dressing room ya, artinya yang
ada kaitannya dengan hubungan sehari-hari dengan pemain di luar lapangan, dengan agennya, dengan permasalahan-permasalahan seperti kayak Anthony, Jadon Sancho. Menurut gue yang harusnya ini tidak langsung dipegang oleh manajer atau dalam hal ini pelatih ya, Erik ten Hag. Ini jelas membuat konsentrasi terpecah. Harus ada pihak lain di Manchester United yang mengatasi hal tersebut, dan ini belum ada. Dan gue sepakat dengan Sir Jim Ratcliffe, Sporting Director ini akan menjadi posisi yang vital juga, di mana ya dia akan sebagai atasan langsung dari pelatih, dia juga akan banyak mengurusi hal-hal di luar lapangan latihan dan juga di luar lapangan pertandingan. Mungkin lebih situasinya di dressing room ya kan, ataupun juga bahkan kehidupan sehari-hari dari para pemain yang tujuannya adalah mensupport dari pelatih itu sendiri. Dan ini kalau sudah ada posisi ini dan sudah bekerja, yang gue harapkan pelatih akan bisa lebih fokus sehingga hasilnya akan lebih terlihat nanti di atas lapangan. Dan dia pun juga akan langsung laporannya ke CEO. Jadi bukan lagi pelatih, yang menurut gue juga tingkatannya terlalu tinggi ya, dari pelatih langsung laporan ke CEO. Sebelumnya di zamannya Sir Alex Ferguson ini terjadi. Pada saat itu di zaman tersebut bisa. Tapi dengan seiring bergantinya periode dan zaman ya, pelatih ini dituntut untuk bisa lebih detail lagi. Dan mengurusi hal-hal yang detail artinya mereka harus lebih fokus ke hal-hal yang memang harusnya mereka lakukan. Dalam hal ini adalah mengatur teknis ya, persiapan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Dan Sir Jim Ratcliffe juga ditanyakan atau memberikan pendapat kalau dia ini mendengarkan nasihat dari Sir Alex Ferguson. Sir Jim Ratcliffe mengatakan kalau dia merupakan orang pertama yang saya datangi ketika kita menandatangani kesepakatan di malam Natal jam 4 sore setelah 1,5 tahun mencoba, dan saya pergi di 2 Januari untuk menyapa beberapa orang dan juga Sir Alex Ferguson, Sir Dave Brasswold dan saya mengunjungi Sir Alex Ferguson. Kita memiliki meeting ya sekitar 9 sampai jam 10. Tapi ternyata ini bisa sampai selesai jam 1 ternyata. Jadi bagaimana Sir Jim Ratcliffe ini banyak sekali didiskusikan. Pastinya ada tukar pikiran juga, mungkin ada sedikit perdebatan, bisa jadi demikian karena dia tahu value dari Sir Alex Ferguson, dan ini menurut gue memang harus dimanfaatkan. Memang mungkin Sir Alex Ferguson tidak 100% benar ya, siapa di dunia ini yang 100% benar ya kan, tapi bagaimana ada banyak hal yang bisa dipelajari dari Sir Alex Ferguson itu mutlak menurut gue, karena salah satu pelatih tersukses di dunia menurut gue ya Sir Alex Ferguson ini. Dan kalau Manchester United ini tidak memanfaatkan hal ini, ya menurut gue ini bukan hal yang cerdik, sehingga Sir Jim Ratcliffe ini sudah sangat tepat menurut gue ya meminta pendapat ya kan, bertukar pikiran dari atau dengan Sir Alex Ferguson. Mungkin tidak semua ide akan diakomodir, tapi bagaimana pertimbangan-pertimbangan ya dari sisi lain, opini-opini juga ini penting untuk didengar dan diketahui oleh pemilik Manchester United, yang gua nggak tahu ya apakah Glazer pernah juga melakukan hal seperti ini. Sir Jim Ratcliffe juga mengatakan ini bukan pergantian yang cepat di Manchester United. Jalan panjang untuk dilalui, karena akan ada jalan yang panjang ya yang harus dilalui karena banyak aspek di klub dan juga di pertandingan ini yang harus diperbaiki. Ya, artinya memang butuh yang proses dan juga butuh apa yang namanya kesabaran. Dan ini juga disinggung. Ternyata Sir Jim Ratcliffe ini memberikan pendapat terkait dengan Arsenal dengan Mikel Artetanya. Ini akan menjadi suatu hal yang bagus bagi Arteta nih, membahas tentang peluang Premier League kalau tidak salah ya. Ini akan jadi suatu yang bagus untuk Arteta. Dia telah melakukan hal yang sangat bagus di sana dan Arsenal juga sangat sabar dengan dia, dan ini juga merupakan hal yang bagus. Nah, ini menarik bagaimana Sir Jim Ratcliffe memuji apa yang dilakukan Arteta di Arsenal, dan bagaimana Arsenal juga sabar terhadap Mikel Arteta. Nah, ini penting karena apa?
Di Manchester United, kesabaran seperti ini, support, dukungan berupa waktu, gue nggak tahu ya kapan terakhir kali Manchester United memberikan hal tersebut kepada pelatih atau manajer setelah Sir Alex Ferguson. David Moyes jelas tidak, karena didatangkan dengan kontrak 5 tahun tapi 8 bulan sudah dipecat. Louis van Gaal pun juga demikian, berakhir dengan pemecatan. Bahkan sangat aneh ya, bagaimana Louis van Gaal memberikan trofi pertama setelah Sir Alex Ferguson pensiun berupa Piala FA, tapi setelahnya dipecat. Dan menurut gue ini merupakan hal yang salah sebenarnya. Lalu bagaimana juga Jose Mourinho yang di masa kepelatihannya memberikan trofi, tapi begitu mengalami masa sulit sedikit, dipecat juga. Ole Gunnar Solskjaer, bahkan menurut gue ini lebih salah lagi. Bagaimana terlihat jelas identitas permainan Manchester United mulai tampak ya. Hanya satu yang kurang, itu pun trofi. Namun beberapa kali nyaris didapatkan. Namun manajemen tidak melihat ke arah sana. Diselesaikan juga, dipecat. Lalu bagaimana proses interim juga yang aneh menurut gue dengan mendatangkan Ralf Rangnick, tidak jelas tujuannya apa. Dan sekarang Erik ten Hag yang baru memasuki musim keduanya. Tapi kalau dilihat bagaimana di sosial media banyak sekali dalam ya pendapat-pendapatnya fans ya. Ini sudah tidak sabaran, ingin segera pecat. Padahal di musim pertama dari Erik ten Hag jelas dia bisa memberikan overachievement. 3 besar, 2 final, 1 trofi. Dan ketika memasuki musim kedua memang tidak lebih bagus daripada musim pertama. Dan nampaknya penyebab-penyebabnya tidak dilihat secara keseluruhan, secara luas oleh banyak pihak, termasuk dalam hal ini fans. Sehingga banyak sekali suara divonis oke, pecat saja. Ataupun kalaupun dikatakan jangan dipecat lalu sarkas, ya udah pertahankan terus saja Erik ten Hag selama 10 tahun dan lain-lain. Seakan-akan tidak ada yang namanya kesabaran. Dan Sir Jim Ratcliffe menurut gue sangat tepat sekali memberikan contoh seorang Mikel Arteta. Di mana Mikel Arteta selama 2 musim belakangan ini melakukan hal yang amazing menurut gue, luar biasa di Arsenal ya. Musim lalu Arsenal juga sempat dalam periode yang panjang menjadi penantang gelar juara Liga Inggris yang sangat panjang ya periodenya. Dia mampu memberikan Arsenal di posisi tersebut dan berlanjut juga di musim ini. Dan ini hal yang bagus, ada konsistensi. Tapi apakah konsistensi yang terjadi dalam 2 musim ini terjadi hanya begitu saja dalam waktu singkat? Ternyata tidak. Sudah berapa lama Mikel Arteta berada di Arsenal? Dan kalau dilihat pencapaian di Arsenal di awal-awal musim Mikel Arteta berada di Emirates ya, ini tidak seperti 2 musim ini. Bahkan ada musim-musim juga Arsenal tidak berhasil mendapatkan tiket di Eropa. Belum lagi ada periode Arsenal mendapatkan hasil yang negatif dengan lebih banyak menderita kekalahan daripada kemenangan. Namun apa yang dilakukan oleh manajemen, mereka tetap percaya dengan Mikel Arteta. Bukan hanya ke Mikel Artetanya, tapi secara rencana secara garis besar, secara mungkin yang lebih luas lagi, di mana rencana ini bukan hanya dibebankan kepada Mikel Arteta, tapi manajemen klub juga ada di sana, sehingga ketika ada kemunduran yang terjadi, mereka sudah tahu bahwasanya memang kemunduran ini terjadi karena faktor ABCD yang memang direncanakan baru mungkin 3 musim ke depan atau 2 musim ke depan baru akan naik. Jangan lupa Arsenal pernah melakukan bersih-bersih skuad. Dan ketika melakukan bersih-bersih skuad tersebut, situasi permainan dan juga raihan prestasi di atas lapangan, hasil-hasilnya tidak positif. Tapi manajemen tahu ya memang namanya lagi bersih-bersih skuad, ya sulit untuk bisa tetap mendapatkan hasil positif secara konsisten. Ada pengorbanan dalam tanda kutip, bukan cuma 1 musim, beberapa musim. Namun ternyata itu termasuk di rencananya, dan mungkin banyak pihak menurut gue tidak melihatnya. Balik lagi ke Manchester United, ini menurut gue yang harus dicontoh juga di Manchester United. Bagaimana saat ini ada kemunduran di tangannya Erik ten Hag yang by the way baru memasuki musim keduanya, tapi harus dilihat juga apa permasalahannya. Pemain yang cedera, terlalu banyak pemain yang cedera.
Ada alasan disebutkan pemain cedera karena latihan terlalu keras. Terus bagaimana? Latihannya mau diminta lunak? Ya menurut gue nggak bisa demikian. Justru latihan harus lebih keras daripada pertandingan itu sendiri. Bahwasanya memang mungkin pemain-pemainnya tidak siap secara fisik, ya dicari solusinya. Ketika ingin merekrut, di screening dulu. Bagaimana tim medis dari Manchester United, kualitasnya seperti apa dalam menangani pemain yang cedera. Karena kalau ini tidak diatasi, mau siapapun manajernya yang datang ke Manchester United, ya hal ini akan terjadi lagi. Banyak pemain yang absen, banyak pemain yang cedera, memberikan kesulitan terhadap manajer tersebut. Lalu apa solusinya? Manajernya mengecilkan lagi frekuensi latihan dengan tidak terlalu keras. Oh, ketika latihannya justru empuk-empuk saja ataupun lembek-lembek saja, jangan berharap nanti di lapangan pertandingan mereka akan tampil luar biasa. Enggak, yang ada pemainnya justru akan lembek juga. Bukan cuma dari permainan dan teknis, tapi bisa jadi juga dari karakter. Dan ini bukan hal yang tepat menurut gue. Justru sekali lagi di latihan memang harus keras. Dan ini yang terjadi menurut gue di banyak klub yang memang punya prestasi yang hebat. Manchester United pun juga melakukan hal yang sama di periodenya Sir Alex Ferguson. Bagaimana Sir Alex memang bisa membuat pemainnya ini bahkan lebih dari 100% di Carrington. Tidak jarang ya ada pertikaian dan lain-lain di Carrington karena memang mereka ini sangat keras latihannya. Sehingga di lapangan di lapangan pertandingan mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, balik lagi ke Erik ten Hag, ya harus dilihat, dipetakan apa-apa saja nih permasalahannya di musim kedua. Oke, ada masalah internal beberapa pemainnya yang menurut gue harusnya tidak diurusi oleh Erik ten Hag. Ada pihak lain, ada tidak pihak lain? Saat ini tidak ada. Siapa pihak lainnya? Menurut gue sporting director. Ya ini yang harus diisi dulu. Dan juga unsur-unsur lain. Rekrutmen. Oke, pemain didatangkan mungkin dengan keinginan Erik ten Hag. Tapi bagaimana dengan harganya? Karena ini akan ada pengaruhnya. Ketika harga itu terlalu tinggi, maka ekspektasi juga akan tinggi. Pemain didatangkan dengan harga 85 juta tidak mungkin akan hanya duduk di bangku cadangan sebagai pemain pengganti. Dia akan dituntut untuk mendapatkan menit bermain yang tinggi dan bahkan langsung kontribusi yang nyata di atas lapangan. Tapi pemainnya masih muda. Ini bagaimana? Masih musim pertama lagi di Liga Inggris. Ini merupakan sesuatu hal yang menurut gue juga harus dihadapi oleh manajer dari rekrutmen yang menurut gue masih belum bagus lah situasinya. Bagaimana juga pemain itu didatangkan di periode penutupan bursa transfer sehingga adaptasinya pun juga tidak bisa secara maksimal. Adaptasi ketika musim itu berjalan, hal-hal seperti ini menurut gue yang harus diperbaiki juga oleh rekrutmen Manchester United. Lalu bagaimana rekrutmen juga mengeluarkan angka terlalu tinggi sehingga mempengaruhi ke financial fair play. Dan ini berpengaruh ketika Manchester United membutuhkan pemain tambahan di musim dingin. Kita lihat ya bagaimana musim dingin 2 musim yang lalu Manchester United mendatangkan pemain pinjaman. Musim ini bahkan tidak bisa mendatangkan sama sekali. Kenapa? Financial fair play yang sudah terlalu bengkak. Hal-hal seperti ini dari sisi rekrutmen menurut gue juga harus diperbaiki oleh manajemen yang baru dari Manchester United. Tapi intinya bagaimana Sir Jim Ratcliffe melihat bahwa struktur yang tepat ya, struktur organisasi yang tepat dan diisi juga dengan orang-orang yang terbaik plus support dan kesabaran, ini merupakan satu kesatuan yang dibutuhkan oleh Manchester United untuk bisa lebih sukses ke depannya. Dan ini jelas butuh kesabaran, butuh waktu, butuh proses sih menurut gue. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.